stres mereka ngaji sama saya. Tema hari ini kemuliaan akhlak muslimah. Kenapa kita ambil tema ini? Karena belakangan saya lihat, maaf tidak semua ya, mengaku Islam wanita tapi tidak berhijab. Wanita muslim beriman, maaf, malam-malam berkeliaran tidak penting. Saya terus terang bunda, paling enak lihat wanita berhijab senang ke mall. Itu bukan tempat kita mall, kecuali belanja kepentingan bulanan dengan suaminya. Tapi kalau hari-hari setiap ahad ke mall, malam ahad ke mall, hari Sabtu ke mall, itu bukan tempat kita. Makanya kata Rasulullah, pasar itu masjidnya syaitan. Berarti bu, ikhlas masuk masjid syaitan. Kecuali kepentingan untuk belanja bulanan sama suami, sekali sebulan berkreasi sama anak, boleh-boleh saja. Ini saya lihat setiap ahad, malam ahad, hari ahad ke mall 4 jam, pulang cuma beli es krim 2.000, mutar di mall, tawaf kayak di Baitullah, 8 lantai di jalan. Saya lihat ibu ini berhijab syar'i, pengajian syar'i, kok hobi ke mall gitu. Siapa yang hobi ke mall? Angkat tangan kalau berani. Jangan, berhenti. Iya, saya sendiri laki-laki kalau ada pengajian di mall, masuk mall saya cari masjid tiduran saya kalau nunggu jamaah. Karena di sana banyak tipu daya, pakaian yang tidak seronok, rosepan yang tidak sopan, laki-laki wanita berbau. Makanya aneh kalau wanita berhijab suka ke mall. Kalau bahasa Medannya something wrong, you know English? Yes, I know. Iya bu, jangan berhenti lah. Ada angkat tangan kalau berani, siapa yang sering kemudian berhenti ya. Jangan sering lah. Tempat kita pengajian, ke masjid ya, pertemuan keluarga bagus, acara keluarga hari Ahad. Kalau bisa ngundang ustaz, nggak mesti saya, tapi ini bagus kalau saya. Siap. Nah, satu, kemuliaan akhlak muslimah itu minimal ada 11 poin. Kalau ibu mau mulia, pertama taat menjalankan perintah Allah. Ibu terhormat berhijab, tapi sholat tinggal, percuma aja. Penampilannya Islami, hijabnya syar'i, tapi sholatnya kadang salat zuhur tengah 3, asar tengah 6, subuh tengah 7, nonton sinetron, udah terang, ini subuh duha gitu. Ibu langsung salat duha itu di subuh. Nah buka Al-Quran dalilnya surat 4 ayat 34. Silakan bu, di tengahnya jangan di pinggir jalan. Masuk aja bu, masuk. 443 langsung. Loh, kok lari ke sana? Sini aja depan ini. Surat 4:34. Taat menjalankan perintah Allah. Ciri-ciri wanita muslimah yang taat. Jadi patuh, tunduk, dekat, taat. Patuh, tunduk, dekat, taat. Taat itu ada 2. Pertama kepada Allah, kedua kepada suami. Bu, taat kepada suami wajib. Sepanjang suami tidak menyimpang dari Al-Quran. Contohnya, ibu mau ke pesta dilarang suami, ibu harus ikhlas. Nggak usah ke pesta lah. Saya lihat baru laki-laki perempuan di sana terlalu berlebihan. Iya pak, harus ikhlas. Bukan iya, 3 bulan nggak tegur. Nggak boleh manyun depan suami. Ya bu, udah jelek manyun lah. Di Indonesia cenderung istri berani melawan suami. Padahal dosa-dosa nggak masuk surga. Tidak masuk surga, nggak masuk. Iya mas, kamu jangan keluar ya. Saya nggak suka kamu sering keluar, kata suami. Iya mas, insya Allah. Ngapain? Ngatur-ngatur. Nama suami pasti ngatur. Iya? Iya pak. Udah capek-capek, mas kawin dulu bayar 3 kilo dulu mas kawinnya. Lebih. 3,2 ons. Ih, Apa dulu pak? mana istrinya? Pantas apaan gitu. Seperangkat alat sholat itu seperangkat sholat murahan, 80.000. Di Indonesia aja yang begitu bu mas kawin bu. Orang-orang itu mana ada 2 kilo mas. Kita kan seragam kan. Asal udah nikah, mas kawinnya dibacakan sama penghulu seperangkat alat sholat. Kok mau murahan?
minta 3 kilo. Kalau kaya mantunya, makanya pilih mantu yang ganteng, kaya dan soleh. Ini nggak jelek, miskin belagu. Heran benar. Di Timur Tengah itu hampir nggak ada mas kawin seperangkat alat sholat itu. Karena itu sudah kewajiban suami. Waalaikumsalam, masuk dulu. Bu, saya ulang ya bunda, saya tegasin. Hampir nyaris tidak ada seperangkat alat sholat mas kawin, karena itu kewajiban suami menyiapkan itu. Jangan jadikan itu sebagai mas kawin. Mas kawin ya mas, namanya mas kawin. Masa sarung? Udah telanjur, minta ulang. Minta ulang lagi. Anak ibu yang perempuan doktrin segala sebelum menikah ngomong jauh-jauh ke calon mertua kamu, mohon maaf, mas kawin saya jangan seperangkat sholat. Logam mulia ya? Logam mulia itu bagus. Ibu ini pintar banget. Tukang emas saya. Nggak harus banyak, 2 gram nggak apa-apa, tapi emas judulnya. 1 gram berapa? 1 juta. Ini kan lumayan kan, 2 gram 2 juta. Udah nggak apa-apa. Jadi pasti berangkat alat sholat. Itu kewajiban kami. Ibu ngapain? Masya Allah ya, udah dibaca. Surah 4:34 langsung. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kamu wanita. Baik ada Pak. Ada 2 kasih. 4 saya keluar. Itu aja ya. Bu RT punya ini. 4:34 ya bunda, lihat HP-nya apanya, ayat Qurannya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kamu Dengar wanita. bu, laki-laki itu pemimpin. Ketika ibu melawan dosa besar, ibu tahu nggak? Ketika sudah menikah, maaf, suara ibu harus dipinggirkan. Ibu sakit, nak ke rumah ya nak, mama udah 3 hari demam. Pamit sama suami, mas saya ke rumah dulu, jangan keluar rumah. Harus ikhlas. Mohon maaf ya mas, suami saya melarang keluar rumah. Seorang ibu yang benar, iya patuhi suamimu ya nak, doakan mama ya nak. Bukan mengatakan durhaka kamu, karena dia sudah wajib kepatuhan kepada suami. Durhaka kamu yang melawan ibu, gak ada durhaka di posisi itu bu. Kenapa dulu menikahkan anak? Menikahkan itu bahasa ekstrimnya, sama dengan jual gitu. Makanya kita pakai mas kawin. Gak usah keluar mak, saya kurang sehat. Iya pak, harus ikhlas itu. Telepon mama, mohon maaf sekali mak, suami saya juga kurang sehat, saya nggak bisa keluar. Ya doakan mama ya. Ibu hati-hati loh kalau punya anak perempuan. Ketika sudah menikah, ibu tidak bisa lagi intervensi mengatur-ngatur anak wanita. Haram. Yang mengatur itu sudah ini. Mana istrinya? Istri tua ini. Istri mudanya Allah wa'ala. Nanti saya cerita. Setelah istri ke dapur. Iya bunda, karena di Indonesia saya lihat kepatuhan suami itu relatif. Jangan pergi ya mas, saya kurang sehat. Telepon balik mama, mama mohon maaf sekali ya ma. Jangan mama marah, kenapa? Suami saya nggak boleh saya keluar rumah ma. Iya nak, jaga suamimu ya nak, doakan mama. Itu ibu yang luar biasa. Bukan ibu mengatakan durhaka kan? Malah dia kalau keluar rumah durhaka sama suami. Karena sekarang satu perintah. Masih ada dia yang datang. Masuk bu. Bang lagi. Jangan di sini nanti ngerumpi. Kenapa nanti? Nanti ngerumpi. Kelihatan ngerumpi nanti. Kenapa? Saya psikolog, jadi saya tahu posisi orang ngerumpi. Posisi bersalah di atas. Iya, peluang ngerumpi tinggi itu. Giliran makan banyak mereka. Masya Allah. Ya, terus. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain Apa wanita. kelebihan kami laki-laki? Fisik lebih kuat karena melindungi wanita. Kedua, uang harus lebih banyak karena menafkahi anak istri.
Yang ketiga, wawasan harus lebih luas karena akan membina keluarga. Makanya cari suami itu yang cerdas, Bu, jangan membelong. Cerdas, harus lebih kaya, harus lebih wawasan. Kenapa? Ini dalilnya Al-Quran ini. Laki-laki itu harus lebih dari wanita. Fisiknya karena melindungi ibu, hartanya karena membela ibu, wawasannya karena membina ibu. Misalnya ibu S1 dari UI, minimal suami S2 ITB. Jangan ibu alumni UI, UGM, S1 ekonomi, suami tamat SD dari Tegal. Benar kok. Seperti saya. SD saya dari teknik kimia. Saya dari ilmu politik dan hukum tata negara. Jadi saya harus lebih dari dia. Ibu juga begitu. Misalnya ibu dari UI, suami minimal S2 ITB atau sama. Supaya kita komunikasi lancar. Ya Bunda, seperti itu ya, maaf jangan marah. Ibu S1 sarjana dari ekonomi. Saya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Suami Teknik. selevel kan. Jadi komunikasi enak. Memarahi suami juga enak. Yang kedua, khusyuk dalam beribadah. Ada orang beribadah tapi nggak konsep. Bu, mau jujur, ibu yang baju kuning, maaf, yang hijab kuning. Berapa persen kalau bisa dievaluasi ibadah khusyuk itu? Kalau boleh dievaluasi. Tinggi mana? Sholat khusyuk atau sholat tidak khusyuk? Kalau dievaluasi, pribadi ibu. Terus terang selama ini kurang masuk. Nah, memang itu sama kok kita, bukan ibu aja. Beliau juga gitu, lebih parah beliau. Jadi jumlah khusyuk kita masih lebih sedikit daripada tidak khusyuk. Dan saya mengalami itu. Contohnya tidak khusyuk itu, kemana-mana pikiran waktu sholat. Betul ya? Awalnya bisa kan doa pertama khusyuk, udah mikirin mobil harus diganti, cat rumah dirubah, mertua baul. Kau pikir itu iblis itu masuk, setan ke otak kita itu, sistem berpikir kita diacak waktu sholat itu. Udah mulai takbir, oh iblis setan bergerak. Apa beda iblis dengan setan? Ibu yang jilbab putih. Beda. Setan itu dua ini. Pertama dalam arti zat, kedua sifat. Kalau zat dia keturunan iblis, kalau sifat bisa manusia. Makanya suami bilang setan itu nanti sifat. Ibu melawan suami kata Rasulullah disebut setan. Itu hadis. Istrinya melawan suami disebut setan. Ibu berapa kali jadi setan sehari? Tergantung berapa kali melawan suami kan gitu. Arti zat, memang setan itu anak iblis. Iblis itu punya anak loh, namanya setan. Yang paling banyak itu setan berbentuk manusia, menghalangi orang jangan ngaji. Macam ini lah. Mungkin orang tahu ada pengajian, belum tentu ngaji dia kan. Bu ke pesta ya ada pengajian, nggak usah lah bu, sekali-sekali. Apalagi ustaznya orang Batak kok. Bu ke mall ya, nanti saya traktir. Ibu terpengaruh gara-gara makan karedok di mall, nggak ngaji. Siapa yang main itu sebenarnya? Setan bu. Diproduksi mulut kita manusia, tapi otak itu di brainwash sama setan. Tapi bu brainwash, cuci otak. Setan itu luar biasa. Kenapa begitu luar biasa dia? Jawabnya sederhana. Karena setan dan iblis dijamin masuk neraka, tidak akan pernah mencium surga. Sementara kita dengan jin berpeluang masuk surga, berpeluang masuk neraka. Pulang kita dengan jin sama bu, masuk surga atau neraka. Kita taat insya Allah surga, kita menantang neraka. Kalau iblis dengan setan, udah dijamin Allah, udah dilaknat Allah, pasti neraka. Karena dia sudah berputus asa dari rahmat Allah, dijamin neraka jahanam. Dia mempengaruhi manusia sebanyak-banyak temannya di neraka. Begitu nanti masuk neraka, kita salahkan dia. Bukan kita, mereka lah yang masuk neraka. Kenapa kamu pengaruhi aku dalam hidup? Salah sendiri, kenapa mau ikut aku, kata setan. Setan yang iblis itu udah pasti jamin neraka, bu. Gak ada peluang surga. Kalau kita insya Allah taat, insya Allah surga. Syaratnya apa bu?
ngaji ikhlas, bersedekah ikhlas, berhijab ikhlas. Syaratnya sederhana, ikhlas. Justru itu yang banyak dilanggar. Kenapa tuh teh pakai jilbab? Enggak enak tuh orang selingkungan abdi mah serayana pakai jilbab. Kenapa teh berangkat ngaji? Enggak enak teman abdi serayana mengaji. Nanti abdi kalau nggak mengaji nggak ada teman di lingkungan. Berarti bukan karena Allah. Dia itu bukan kita. Dia. Lihat dia. Subhanallah. Jadi hari ini coba luruskan niat ya Allah, takdirkan semua ibadahku ikhlas ya Allah. Yang kita khawatirkan bunda, nauzubillah ya daripada masyarakat. Begitu dilaporkan malaikat ibadah, sholat, ngaji, sedekah. Subhanallah. Begitu dicek Allah, cuma 62% yang ikhlas. Karena yang tahu ikhlas siapa? Cuma Allah. Lahirnya mungkin ibu dipuji orang di lingkungan. Ibu itu masya Allah suka sedekah. Ternyata cari muka. Ibu itu rajin ngaji. Ternyata enak sama suami di rumah. Kok ngaji bu? Enak lihat suami. Udah tua belagu. Ya bunda ya, mulai hari ini berdoalah sungguh-sungguh. Ya Rabb, takdirkan semua ibadah hamba bernilai amal soleh ya Allah. Supaya di padang mahsyar besok diperkecil nilai yang tidak ikhlas itu. Minimal 90% ibadah kita ikhlas. Ciri-cirinya gampang, dilecehkan orang tidak gampang tersinggung, dipuji tidak bangga. Kalau kita masih ada bangga dipuji orang, gampang tersinggung, dilecehkan, berarti hati masih kotor. Kita nggak butuh pengakuan manusia. Mau dipuji nggak ada urusan, mau dicaci silakan, nggak ada urusan. Itu orang ikhlas. Bisa bu kira-kira? Insyaallah. Insya. Iya, saya ulangi. Dipuji tidak pernah bangga, dicaci nggak pernah tersinggung. Kenapa harus saya dengar ngomongin orang? Saya cari ridho, bukan cari pengakuan. Saya cari ridho Allah, bukan cari pengakuan manusia. Oh ibu dia sok-sokan belagu. Subhanallah, saya bukan belagu bu, cuma nyanyi gitu. Iya. Ibu kalau sudah pada tahap itu ibu tidak tersinggung ketika dilecehkan, tidak bangga ketika dipuji, insya Allah ibu sudah ikhlas ibadah. Itulah kita doakan ya Allah, takdirkan ibadah hamba semua ikhlas ya Allah. Jangan dirusak dengan ria, pamer, cari muka. Cenderung wanita itu, cenderung ya. Gak enak bu kalau nggak berhijab, nggak enak bu kalau nggak ngaji, nggak enak bu nggak nyumbang. Oh berarti nggak enak, bukan karena Allah. Hari ini Bismillah. Kenapa nyumbang? Alhamdulillah ada rezeki dari Allah. Besar banget bu. Iya, itu kemudahan dari Allah. Kok sedikit bu? Memang rezeki saya segitu dulu. Gak usah minder dilecehkan orang. Bu itu nyumbangnya kecil banget. Yang segitu bu apa bu? Situ yang bisa saya mampu bu. Jadi kalau ibu sudah tahap begitu, masya Allah, pengajian kita berhasil. Gak usah ngaji lagi. Yang kedua, khusyuk dalam beribadah. Surat 23 1-2. Sampai jam berapa ini? Khusyuk dalam beribadah. Poin kedua, kemuliaan akhlak muslimah. Surah 23 ayat 1 dan 2. Langsung, to the point, baca. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang beruntung apa bu? Bukan sekadar sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sholat. Bukan dikatakan Allah orang yang rajin sholat. Banyak kan orang rajin sholat tapi nggak khusyuk. Banyak kan? Maaf, formalitas. Yang beruntung itu ternyata hanya orang yang khusyuk. Ya Allah masih datang.
Sini Bu, jangan di situ loh Bu. Saya nggak nyaman ada di situ. Sini aja Bu. Sini aja Bu, depan sini. Sini aja Bu. Ya Bunda. Terus ayat 1 dan 2. Yang ketiga, selalu mengingat Allah. Artinya apa? Senang taat, miskin taat, susah taat. Jangan waktu kaya beribadah, waktu miskin lupa sholat. Lebih parah lagi, sudah susah miskin gak ibadah. Lebih parah lagi, sudah kaya raya gak dekat dengan Allah. Berarti apa? Sombong. Merasa uang kan suamiku sarjana Ustaz dari Jerman. Rumah ibu gede, iya suami saya kan dari Jerman Ustaz. Harusnya bukan begitu, Masya Allah. Pinjaman Ustaz. Masya Allah mobil ibu bagus ya, iya. Titipan dari Allah Ustaz. Kita buktinya apa? Mati keluarkan dari rumah. Mati gak boleh mobil pribadi, ambulan. Ibu sakit diantar ke rumah sakit jam 4 sore, naik Pajero Sport, meninggal, boleh nggak naik Pajero jenazah? Ambulan. So ibu ngotot, naik Pajero nggak boleh, kata dokter. Istri bapak sudah jenazah, mobilnya khusus namanya ambulan. Nggak boleh lagi naik Pajero Sport, naik apa? Pak ambil saya kan apa? Itu bagi yang hidup Pak. Istri bapak sudah mayit, jenazah, bangkai, tempat bangkai ambulan, bukan Alfa. Baru setengah jam Bu, udah pindah tempat kita, nggak boleh lagi naik mobil kita. Sadis kan kehidupan itu. Nggak pernah saya lihat jenazah naik Alfa, ditidurkan di dalam. Artinya apa Bu? Ternyata kita sementara kok di dunia, nggak ada yang bisa disombongkan. Kita dipisahkan dari suami, istri, dijauhkan, dikeluarkan dari rumah, dimakamkan tidak. Waktu pacaran ya hidup sehidup semati. Prek. Ya waktu pacaran mungkin bilang suami ibu, calon suami, "Ma, saya siap hidup semati." Begitu mati ibu emangnya mau lihat dikubur. 4 hari udah calon dia. Nikah langsung dengan teman ibu lagi. Ibu di kuburan dia nikah. Iya, omong kosong mau hidup semati itu. Apalagi suami ibu bukan saya. Betul. Jadi berarti apa? Nafsi sendiri-sendiri. Jangan karena suami nggak sholat, ibu terpengaruh. Karena cenderung ya, yang rajin baca Quran itu wanita. Habis maghrib baca Quran dari Isa. Suaminya baca Quran nonton TV. Tegar suami seperti itu. Mas, umur Mas sudah 58 Mas. Maaf jangan tersinggung ya Mas. Sejak kita nikah sampai sekarang, habis maghrib Mas bukan ngaji, tapi lihat TV, nonton TV, baca Quran. Minimal di sini Mas dengarkan saya baca Quran. Tegur. Laki-laki itu paling malas baca Quran. Yang rajin itu ibu-ibu ini habis maghrib baca Quran, habis isya baca Quran, habis subuh baca Quran. Tegur aja, tapi jangan emosi, jangan marah. Dia punya deposito. Kasihan ibu ini. Mas dengar sini Mas judul aja Mas isi. Juga dia nggak apa-apa. Saya baca Quran dulu Mas dapat pahala kok. Ada kan begitu kan suami itu ya maaf bicara, mungkin antara suami ibu tidak bisa baca Quran. Karena ibu dulu ketemu suami bukan di masjid, di halte. Di halte PPR. Jadi suami itu di masjid, aktivis masjid, remaja masjid. Dia nemui saya di masjid dulu, Masjid Agung Jakarta. Dari jauh dia diri setiap pengajian. Ini dia orang. Bukan lagi geleng-geleng. Iya. Dia ketemu saya di masjid. Abang dulu ketemu istri di mana? Ada tuh. Kantor atau di kampus? Iya masih penting kan ketemu di kampus. Ya nggak apa-apa bohong. Orangnya nggak ada. Iya. Saya emang di masjid, saya juga ketua Majelis Salim Masjid Agung Jakarta. Jadi enak kita nyambung. Ibu mah ketemu suami di mana? Di kantor. Mah bagus, nggak apa-apa. Ibu di mana? Saya di rumah. Maksudnya Di rumah saya berkunjung. datang dia ke rumah. Iya.
dulu. Kelihatan? Ya jangan ya. Ngomong sama anak-anak, cari suami itu yang aktivis kampus atau aktivis masjid ya. Insya Allah terbimbing. Dia tidak jahat, tidak urakan, tidak ura.